sesuai dengan tuntunan Rasulullah dalam masalah tempat. Ketika ibadah itu ditentukan tempatnya, maka dalam menjalankan harus sesuai dengan tempat yang dijelaskan oleh Islam. Haji di Makkah, tawaf ngeliling Ka'bah, nggak boleh muter-muter sendiri, nggak boleh. Menyesuaikan dengan tempat. Kemudian yang ketiga, dalam beribadah harus setuntunan dalam masalah bilangan. Ketika ibadah itu disebutkan bilangannya, maka harus kita sesuaikan agar ibadah kita sesuai dengan bilangan yang ditentukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali apabila ada kelonggaran. Salat ada bilangannya, tawaf ada bilangannya, zikir-zikirnya muqayyad ada bilangannya, dan seterusnya. Maka harus menyesuaikan dengan bilangan itu kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, dalam beribadah harus tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah jenis. Ketika ibadah itu ditentukan jenisnya, seperti akikah, sebutkan jenisnya apa? Kambing. Jangan pun beranggapan, wah lebih baik sapi saja, cukup bisa kampung, atau kuda, atau yang lainnya. Tidak, harus menyesuaikan dengan tuntunan ini. Kalau menyembelih sapi atau yang lainnya, jangan dinamakan akikah. Makanya Aisyah pernah ditanya tentang akikah dengan unta. Kata beliau, as-sunnah hiyal afdol. Yang utama adalah mengikuti tuntunan. Kalau kita pakai logika kita, utama mana? Akikah pakai kambing atau akikah pakai unta? Pakai unta. Harta uangnya lebih banyak, dagingnya lebih banyak, lebih cukup buat orang banyak. Tapi lihatlah fikih Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan tetap sesuai tuntunan. Begitu pula diantaranya adalah sesuai dengan cara, sifat, kaifiyah, tata cara yang dicontohkan oleh Islam, oleh Nabi Islam alaihi salatu wassalam. Termasuk masalah jenazah disebutkan kaifiyahnya, maka tirulah cara bagaimana Islam mengajarkan sholat kepada mayit atau mensolati mayit. Sabian yang ketujuh, sifatus sholati al mayit, yaitu tata cara mensolati si mayit, menunjukkan bagaimana indahnya Islam. Seorang muslim saat hidup memiliki hak, setelah mati juga punya hak. Antum perhatikan hadis yang menjelaskan tentang hak muslim. Hakul muslim ala muslim situn. Hak muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Yang pertama, idza laqitu fasallim alaihi. Jika ketemu ucapkan salam. 2, wa idza da'aka fa'jibu. Kalau diundang, penuhi undangannya. 3, wa idza stansahaka fansah lahu. Kalau minta nasihat, nasihat dia. Yang keempat, wa idza atisa fa hamidallah fashamittu. Kalau dia bersin mengucap alhamdulillah, maka ucapkanlah yarhamukallah. Kemudian yang kelima, wa idza marida fa'udhu. Kalau dia sakit, jenguk dia. Yang keenam, apabila mati, antarkan sampai ke kuburan. Hadis ini susunannya luar biasa. Orang hidup itu seringnya adalah sehat, sakit, meninggal, ya. 3 yang pertama ini adalah hak
seorang muslim kondisinya sehat, umumnya ketemu jam salam, diundang, mendatangi, minta nasihat, nasihati. Kemudian 2 hak berikutnya hak orang sakit, bersin, mengucapkan alhamdulillah, yarhamukallah, sakit, kunjungi. Yang ketiga hak orang mati, apa? Diantar ke liang kubur, ditertib oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diurutkan. Taib, kata beliau al-mu'allif rahimahullah, yukabbiru arba'an. Tata cara mensolati mayit, tentunya muslim, yaitu takbir 4 kali. Takbir 4 kali. Takbir itu ya takbiratul ihram. Apakah mengangkat tangan atau tidak? Sebagian ulama mengatakan tidak pakai, karena tidak ada nas jelas. Itu alasannya tentang masalah mengangkat tangan. Cuma disebutkan takbir. Pendapat yang lainnya adalah dengan mengangkat tangan, karena memang adillah secara umum pada sholat-sholat secara umum telah dijelaskan bahwasanya takbiratul ihram itu dengan mengangkat tangan. Tapi yang pasti, apapun seorang itu punya kecenderungan yang pertama atau kedua, dan dia jadi makmum, yang terbaik adalah mengikuti imamnya. Walaupun al-mu'allif nanti menjelaskan yang lebih akrab ila shawab adalah dengan apa? Dengan mengangkat tangan. Yukabbiru arba'an. Taib. Yaqra'u badal ula al-Fatihata. Apa yang dibaca ketika takbir yang pertama? Yaitu membaca surat Al-Fatihah, Ummul Kitab, sebagaimana sholat-sholat yang lainnya. Wa in qara'a ma'aha suratan qasiratan au ayatan au ayataini fahasanun. Kata beliau, kalau seandainya bisa Al-Fatihah, dia baca satu surat pendek atau satu ayat atau 2 ayat, maka ini bagus, artinya nggak apa-apa. Karena ada hadis yang warid dari Ibnu Abbas, tapi hukumnya adalah sunnah. Jadi ini bacaan yang pertama. Setelah takbir baca apa? Al-Fatihah intinya. Summa yukabbiru saniyata. Kemudian setelah takbir yang pertama dan baca Al-Fatihah, atau boleh ditambah dengan baca surat pendek, maka takbir yang kedua. Pakai ruku? Nggak pakai ruku. Takbir yang kedua, langsung takbir yang kedua. Wa yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ka sholati bitasyahud. Apa bacaannya? Takbir yang kedua membaca salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana salawat yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti dalam tasyahud. Yang penting warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rakaat yang kedua, takbir yang kedua. Takbir yang kedua, nggak ada rakaat, takbir yang kedua. Summa yukabbiru tsalisata, kemudian takbir yang ketiga. Takbir yang ketiga. Isinya apa takbir yang kedua? Doa-doa. Antum perhatikan apa sir hikmah di balik disyariatkannya doa pada takbir yang ketiga. Setelah takbir yang pertama membaca Al-Fatihah, takbir yang kedua membaca sholawat. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, di antara hikmah dan rahasianya adalah doa itu
Disunahkan setelah memuji kepada Allah dan bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disunahkan doa itu terlebih dahulu apa? Banyak memuji Allah dan membaca salawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya doa itu pada takbir yang ketiga, setelah memberikan pujian kepada Allah dan salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam surat Al-Fatihah itu ada pujian kepada Allah. Doanya yang warid banyak. Beliau menyebutkan, Allahumma firli hayyina wa mayyitina, ya Allah ampuni yang hidup di antara kami dan yang mati di antara kami. Doa, mendoakan yang hidup dan yang mati. Wa syahidina wa ghaibina, yang hadir maupun yang tidak hadir. Seorang muslim perhatian dengan kaum muslimin. Jangan bakhil walaupun dengan doa, doakan yang lainnya. Wa saghirina wa kabirina, dan ampuni pula yang kecil maupun yang besar, yang tua maupun yang muda. Wa dzakarina wa unthana, yang laki-laki maupun yang perempuan. Allahumma man ahyaitahu minna fahyihi alal Islam. Ya Allah, orang yang Engkau hidupkan di antara kami, hidupkanlah di atas Islam. Hidup di atas Islam dan sunnah, meninggal di atas Islam dan sunnah. Itu harapannya, hidup di atas Islam. Makanya Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun, berarti hidupnya di atas Islam. Wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu al-iman. Apabila di antara kita Engkau wafatkan ya Allah, maka wafatkanlah di atas iman. Kenapa dibedakan? Apabila Engkau hidupkan di antara kami, hidupkan di atas Islam. Apabila Engkau wafatkan di antara kami, wafatkanlah di atas iman. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, kata beliau, wa dzikrul Islam fil haya, disebutkan Islam dalam kehidupan, wal imani fil wafa, dan iman ketika meninggal. Kata beliau, li'annal Islam al amal, karena Islam itu hakikatnya adalah amalan. Faman kana hayyan indau fursatun lil amal, seorang kalau hidup itu punya kesempatan untuk beramal. Seorang kalau hidup dia punya kesempatan untuk beramal. Itu baiknya seseorang hidup, dikasih waktu dia beramal, berarti baik, menambah kebaikan. Makanya dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, sebaik-baik manusia yang panjang umurnya dan baik amalannya. Tidak hanya panjang umur, tapi apa? Baik amalannya. Wa syarrun nas, manusia terburuk adalah man tala umruhu, yang umurnya panjang tapi apa? Wa sa'a amaluhu, tapi amalannya jelek, amalannya rusak. Na'udzubillah min dzalik. Dua-duanya disebutkan usianya panjang, tapi satunya menjadi orang terbaik, satunya menjadi syarrunas, orang terburuk. Karena satunya dikasih kesempatan untuk nambah amal, nambah kebaikan, satunya dikasih kesempatan ternyata tidak nambah kebaikan, bahkan menambah keburukan. Naudzubillah min dzalik. Min siyamin, min salatin wa siyamin wa hajjin wa shadaqah wa ghairi dzalika. Orang hidup dikasih kesempatan beramal, salat, puasa, haji, sedekah dan yang lainnya. Wa man hadaratul wafah, adapun siapa yang telah didatangi oleh kematian, fama thammata fursatun lil amal illa ayyamuta 'alal imanis sahih
wal aqidatis sahihah. Orang kalau sudah datang kematian maka tidak ada kesempatan amal. Berarti apa? Kewajibannya adalah berharap kepada Allah, kemudian berusaha agar meninggalnya di atas iman yang benar, di atas akidah yang benar. Jadi Islam dan iman kalau digabungkan itu Islam berkaitan dengan amal, kaitan dengan amal. Ketika disebutkan apabila engkau hidupkan di antara kami hidupkan di atas Islam, berarti beramal. Kalau matikan di atas iman. Pilihan kalau mati apa? Di atas iman, di atas akidah sahihah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wala tamut, jangan mati. Enggak bisa. Karena itu sudah catatan bagi setiap yang punyanya nyawa. Tapi ada yang bisa diusahakan dengan taufik dari Allah, illa wa antum muslimun, kecuali engkau dalam keadaan Islam. Dan Islam bersatu satu, maka iman masuk di situ. Taib. Kemudian doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lanjutannya di sini adalah Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah ampuni dia, rahmati dia, wa'afihi wa'fu anhu, maafkan dia, wa'akib nuzulahu, muliakan tempatnya, kedudukannya, wa wasi madakhalahu, luaskan tempat masuknya, luaskan kuburannya, kasih kedudukan di akhirat. Waghsilhu bil ma'i wasalji wal barad, sucilah dia dengan air, dengan salju dan embun. Wa naqqihi minal dunubi wal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas, dan bersihkanlah dia dari dosa-dosa, kesalahan sebagaimana dibersihkan baju yang putih dari noda. Artinya kembali putih lagi. Wa abdilhu daran khair min dari, gantilah rumah lebih baik daripada rumahnya. Wa ahlan khairan min ahli, keluarga lebih daripada keluarganya. Wa adkhul jannah, masukkan surga dia. Wa idu min adzabin nar, selamatkan dia dari azab kubur. Wa adzabin nar. Hakikat seorang itu sukses adalah apa? Masuk surga, selamat dari neraka. Itu cita-cita setiap muslim. Cita-cita setiap muslim dan cita-cita tertinggi adalah apa? Selamat dari neraka, masuk surga. Makanya doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta surga, selamat dari neraka. Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannat, masukkan ke surga, faqad faz, maka dia sukses, dia beruntung. Berarti hakikat orang sukses itu adalah apa? Masuk surga selamat dari neraka. Itu sukses yang hakiki. Sukses yang hakiki. Maka berarti orang yang benar-benar menginginkan sukses yang hakiki, yang abadi adalah mengejar dan menjadikan hidupnya untuk mendapatkan surga selamat dari neraka. Itu tujuan seorang muslim. Kemudian kata beliau, wafsah lahu fi qabri, luaskan kuburannya. Wa nawwir lahu qabri, berikan cahaya pada kuburannya. Allahumma la tahrimna ajrah wa la tadillana ba'da, ya Allah jangan haramkan pahalanya dan jangan kau sesatkan kami setelah dia. Artinya kasih dia pahala, kita juga dapat pahala. Summa yukabbir rabi'ah, tadi takbir keberapa? Ketiga. Isinya apa? Doa. Minimal kalau seorang muslim dia tidak bisa hafal banyak, dia minimal Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dia, itu minimal. Kalau saya ini tidak hafal doa-doa yang lainnya. Kemudian setelah takbir yang keempat,
wa yusallim taslimatan wahida an yaminihi. Beliau cenderung Ibn Baz salam satu kali ke arah kanan. Walaupun sebagian menyebutkan 2 kali. Tapi kalau jadi makmum yang paling benar adalah mengikuti imam. Kemudian kalau di hadapan kaum muslimin yang mereka belum tahu, maka perlu dikasih tahu. Ini juga ada asarnya, ada salafnya. Maka ini jangan mengingkari yang satu kali dan mengingkari dua kali. Harus ada rohabatu as-sadr fi masail. Dan memang yang paling ditekankan adalah salam pertama. Salam pertama. An yaminihi wa yustahabbu an yarfa'a yadayhi ma'a kulli takbirah. Kata beliau, dan dianjurkan untuk mengangkat kedua tangannya pada setiap kali takbir. Dan ini yang warid dari sebagian para sahabat seperti Ibnu Umar dan yang lainnya. Dari Ibnu Umar dan yang lainnya. Walaupun sebagian ada yang tanpa angkat tangan. Seperti pendapatnya Syalbani rahimahullahu taala. Tayyib. Ini tata cara sholat jenazah. Tadi domirnya apa? Huwa, artinya laki. Sekarang apabila mayitnya perempuan, kata beliau, wa qala rahimahullah, wa idza kana al mayyitu imra'atan, kalau mayitnya itu perempuan, yuqalu Allahumma ighfir laha, maka doanya adalah ya Allah ampuni dia, Allahumma ighfir laha. Kalau laki Allahumma ighfir lahu, yang perempuan Allahumma ighfir lah. Begitu pula domir pada yang lainnya diganti ha semua. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiyah dan seterusnya. Wa idza kanatil janaiz isnatain. Nah, sekarang kalau jenazahnya 2, bukan 1. Kata tadi kan 1 kan, Allahumma ighfir lahu 1, Allahumma ighfir laha 1 perempuan. Sekarang apabila jenazahnya 2, maka dikatakan Allahumma ighfir lahuma, ya Allah ampuni dia berdua. Allahumma ighfir lahuma, ampuni dia berdua. Wabil jam'i in kanat aksar min dzalika, kalau lebih dari 2 maka menggunakan dhamir jama' plural, Allahumma ighfir lahum. Jadi kalau 1 Allahumma ighfir lahu laki-laki, kalau perempuan Allahumma ighfir laha. Kalau 2 laki atau perempuan, atau laki dan perempuan, Allahumma ighfir lahuma. Kalau lebih dari 2, Allahumma ighfir lahum. Amma in kana farato, sekarang apabila yang meninggal anak-anak, tadi laki perempuan, sekarang anak-anak. Amma in kana farato, apabila anak-anak yang dia meninggal mendahului orang tuanya, yuqal badalad doa lau bil maghfirah, maka dikatakan sebagai ganti dari doa memintakan ampun, Allahumma jal'u furutan wa dhukhran liwalidayhi wa syafi'an mujaban, Allahumma taqabbal bihi mawazinahuma wa a'zim bihi ujurahuma walhiqu bis salihi salafil mu'minin waja'allu fi kafalati Ibrahim alaihissalam waqihi birahmatika adzabal jahim. Allahumma jal'u farata, ya Allah jadikan dia farata. Artinya farat itu adalah yang meninggal terlebih dahulu, as-saghir, anak kecil yang dia mendahului ayahnya ke akhirat, mendahului. Maka di sini didoakan kedua orang tuanya, didoakan kedua orang tuanya. Allahumma ja'allu farata, ya Allah jadikan dia farata wa dhukhran, dan simpanan liwalidayhi, untuk kedua orang tuanya. Karena orang tuanya mengharapkan keberadaannya
bersamanya ternyata dia meninggal terlebih dahulu, maka didoakan. Wa syafi'an mujaban, jadikan dia pemberi syafaat yang diijabahi, syafaat. Jadi Islam itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sebagian makhluknya hak untuk memberikan syafaat. Memberikan syafaat. Di antaranya anak yang meninggal sebelum balik. Mujaban, dijabahi. Tapi ingat, semua makhluk Allah yang dimuliakan untuk memberikan syafaat tidak akan bermanfaat tanpa dua syarat. Yang pertama, idznullah li syafi', Allah mengizini yang memberikan syafaat tadi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang panjang tentang keadaan manusia ketika padang mahsyar, mereka kepanasan, matahari dekatkan, semua dalam keadaan sulit. Saat itu mereka manusia, maka mereka lari kepada Nabi Adam, antabul bashar, engkau bapaknya manusia. Tapi ternyata Nabi Adam angkat tangan menyebutkan kekurangannya, menyebutkan dosanya, seperti makan daun apa? Pohon, memakan pohon. Kemudian datang ke Ibrahim, datang kepada Nuh, Rasul pertama. Kemudian datang ke Ibrahim, terus sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan analah. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melangsungkan syafaat dalam hadis tersebut? Tidak, tapi ruku, kharra sajida, ruku, maka Allah berfirman kepadanya, ya Ahmad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Isfa' tu syafa' sal tu'ta, angkat kepalamu, kasih syafaat, akan diterima syafaatmu. Mintalah, akan diberikan permohonanmu. Berarti Rasulullah apa? Dengan izin Allah. Makanya Allah berfirman, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapa yang memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Yang kedua syaratnya apa? Allah meridhoi orang yang berikan syafaat. Dan Allah tidak akan ridho kecuali bagi ahli tauhid, ahli iman. Wala yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka para malaikat, para mursalin dan yang lainnya, mereka tidak memberikan syafaat kecuali bagi orang yang Allah ridhoi. Bagi orang yang Allah ridhoi. Dan Allah tidak akan ridho kecuali bagi orang ahli tauhid yang tidak berbuat syirik kepada Allah. Makanya dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, man as'adun nas bi syafa'atika yaumil qiyamah, siapa orang paling bahagia dengan syafaat hari kiamat? Jawabannya apa? Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah murni dari hatinya, beritahu tauhid. Taib. Dalam doa tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan wasyafi'an mujabah dan memberikan syafaat yang dijabai. Allahumma tsaqil bihi mawazinahuma, ya Allah, perberat timbangan keduanya. Wa adim bi ujurahuma, dan agungkan pahala keduanya, orang tuanya. Walhiqu bi shalih salafil mu'minin, dan gabungkanlah dia dengan orang-orang saleh dari orang-orang mukmin yang salah pendahulunya. Wa ja'alhu fi kafalat Ibrahim, jadikan dia dalam tanggungan Nabi Ibrahim. Waqihi, dan selamatkan dia dan rahmatmu dari adab neraka jahim. Berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita tentang muamalah kepada mayit. Kalau di sini disebutkan kalau laki-laki ada doanya dengan dhamir hu.
Allah maghfir lahu dan seterusnya. Kalau perempuan apa? Allah maghfir laha. Kalau dua orang Allah maghfir lahum. Kalau lebih Allah maghfir lahum. Kalau anak-anak juga demikian seperti doa tadi yang intinya doa kepada mendoakan orang tuanya karena belum balikan. Nah, kalau keguguran bagaimana? Apakah masuk apakah disolati? Disebutkan di sini oleh syarah Sabtu Razak belum menyebutkan. Wasaktu, kata beliau, al-qaratu as-saghir faratun yataqaddamu walidayil akhir. Farat itu anak kecil yang mendahului orang tuanya ke akhirat. Liyakuna lahum ajrah, agar bagi keduanya pahala. Dan sebagaimana dalam hadis Mughirah secara marfu' wa fihi disebutkan wasaqtu yusalla alaihi wa id'ali walidayhi bil maghfirati war rahmah. Apakah keguguran disolati, didoakan kedua orang tuanya dengan maghfirah dan rahmat tapi ini tidak wajib kalau belum apa? Belum balik. Tapi boleh disolati. Bahkan di sini disebutkan tentang ya doanya dan hadisnya. Taib. Kemudian sekarang susunan shaf ketika masalah jenazah. Wa sunnatu an yakifal imamu khidha'a ra'sir rajuli wa wasatal mar'ati. Tuntunannya sesuai tuntunan sunnah Nabi mengajarkan imam itu agar berdiri sejajar dengan kepala laki-laki. Jadi kalau mayatnya laki-laki, imamnya di mana? Mendekat dengan kepala laki mayat tadi kepalanya. Tapi kalau perempuan, imamnya di mana? Tengahnya, berarti daerah perutnya. Wa an yakuna ar-rajulu mimma yalil imama idza istama'atil janaizu wal mar'atu mimma yal qiblah. Nah, sekarang bagaimana kalau jenazahnya banyak? 2, 3, 4, 5 banyak. Maka sunnah shafnya adalah yang laki-laki paling dekat dengan imam. Paling dekat dengan imam. Bukan imam nama loh ya, yang imami. Paling dekat dengan imam. Kemudian apa? Perempuan paling jauh, yang lebih ke arah kiblat. Kan sholatnya nggak ada kiblat kan? Berarti laki-laki, kalau ada laki-laki, kalau ada laki-laki, baru kemudian perempuan. Kalau ada anak laki-laki dulu. Taib. Wal mar'atu mimma yal qiblah. Kalau banyak berarti perempuannya paling jauh dari imam. Wa in kana ma'hum atfal qaddamas sabiyyu alal mar'ah summal mar'ah summa tiflah. Nah, kalau mayitnya ada laki-laki dewasa, ada anak-anak, ada perempuan dewasa, anak-anak, maka sunnahnya adalah wa in kana ma'hum atfal. Kalau ada laki-laki qaddamas sabiyyu alal mar'ah, berarti laki-laki, anak laki-laki, baru kemudian perempuan, anak perempuan. Berarti anak laki-laki sebelum siapa? Sebelum perempuan. Kalau banyak laki-laki, anak-anak, perempuan. Kalau laki perempuan dewasa, laki-laki perempuan. Kalau ada laki, kemudian perempuan dewasa, ada anak-anak, ada laki-laki dan perempuan, berarti laki-laki dewasa, anak laki-laki, kemudian apa? Perempuan dewasa, kemudian anak perempuan, anak perempuan. Wa yakunu ra'su sabi hiyala ra'sir rajul. Nah, untuk lihat susunannya. Dan kepalanya anak-anak itu lurus dengan kepala laki-laki. Berarti kepalanya didekatkan kepala laki-laki. Wa wasatul mar'ah hiyala ra'sir rajul. Dan tengahnya perempuan itu sejajar dengan kepalanya laki-laki. Berarti gini. Umpama ini
laki-laki ya, perempuan. Kepalanya di sini. Berarti bukan gini lurus, tapi gini. Kan tadi laki-laki itu di kepala kan, kalau perempuan di tengah kan. Imam ya, berarti diajukan gini. Yang penting tengahnya ini lurus dengan imam. Agak dilonjongkan ke depan. Wahakata tiflah yakunu rasuh hiyala rasil mar'ah. Nah, kalau ada anak perempuan juga gitu, disamakan dengan kepalanya perempuan. Bahadza tiflatu yakunu ra'suha hiyala rasil mar'ah wa yakunu wasatuha hiyala ra'sir rajul. Berarti tengahnya adalah kepalanya laki-laki. Nah, berarti ini laki-laki kepalanya di sini, berarti perempuan di sini. Ya. Kalau ada anak-anak berarti diikutkan jajarannya perempuan. Biar apa? Semua itu besar, yang laki-laki imamnya dekat kepalanya laki-laki, yang perempuan lurus imam, tengahnya imam. Apa tengahnya perempuan. Wa yakunul musallun jami'an khalfal imam. Nah, semua yang sholat di mana? Belakang imam. Jangan semua lurus kepala. Lurus nanti. Tapi di belakang imam. Illa ayyakuna wahidan lam yajid makanan khalfal imam fa innahu yaqifu yaminah. Kecuali apabila ada satu orang dia tidak mendapati tempat di belakang imam. Caranya bagaimana? Maka dia sholat di samping kanannya imam. Sama juga umpama ya, panjenengan sholat. Ini satu baris pertama full. Kemudian belakang nggak ada lagi kecuali seorang. Walaupun ditunggu pun sudah nggak ada yang datang perkiraan. Ya sudah, Anda maju sholat di samping kanan imam. Ya, samping kanannya imam. Illa ayyakuna wahidan lam yajid makan khalfal imam fa innahu yaqifu an yaminih. Maka dia berdiri di samping kanannya sang imam. Ini pembahasan yang ketujuh dari pembahasan tentang ahkamu al-janais. Taib, barangkali sampai di sini. Insyaallah kita sambung pada pertemuan akan datang. Satu kali pertemuan lagi insyaallah pembahasan ini selesai biidznillah. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat dan kita bisa mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mensolati kaum muslimin. Taib, ada yang tanyakan? Padahal monggo. Kalau kita ketinggalan takbir, maka setelah imam salam Anda lanjutkan dia. Berarti kalau umpama imamnya takbir kedua, berarti sampai takbir pertama, berarti baca apa? Al-Fatihah sampean. Kalau imam takbir ketiga, imam sudah doa kan, berarti sampean baca salawat. Ya, berarti nanti terakhir tinggal melanjutkan. Ya, jadi takbir 1 sampai 4 ini ibaratnya seperti rokaat, maka nanti dilanjutkan setelah imamnya selesai. Wallahu a'lam. Moga.
Ada ganjil, ada sunahnya ganjil. Ya lebih utama, diperbanyak. Ya, perbanyak. Semakin banyak semakin baik. Semakin banyak semakin baik. Dosakan ganjil. Kalau bisa minimal 3. Cuman kalau cuma sedikit ya, ada 3 orang, ya jangan bikin 3. 1 sesuai dengan keadaan. Tapi kalau memungkinkan 3. Lebih banyak lebih baik. Apalagi yang nyolati semua ahli tauhid, maka itu keutamaan tersendiri khusus. Keutamaan bagi ahli tauhidnya dan kemuliaan bagi orang yang disolati oleh para ahli tauhid. Nah. Ya enggak. Kan takbir. Iya, lanjutkan. Kan dalam hadis kan miftahus salat tahur. Kunci salat itu bersuci. Wa tahrimu takbir, yang mengharamkan takbir. Artinya kalau udah takbir, ya sebelumnya halal jadi haram kan. Boleh bicara, takbir nggak boleh lagi. Boleh makan, kalau takbir nggak boleh lagi. Boleh minum, kalau takbir nggak boleh lagi. Tahrim wa takbir. Wa tahlil wa salim, taslim. Yang menghalalkan adalah salam, berarti salam penutup. Kalau sampean ikut salam berarti ikut selesai berarti. Maka tidak ikut salam kemudian apa? Nanti salam sendiri di akhir. Kalau Anda salam bagaimana? Kelebihan berarti. Nambah sebelum waktunya ya. Makasih. Baik. Gimana? Yang dicontohkan tadi sopnya itu yang mayatnya hanya 1 perempuan. Bagaimana kalau perempuannya itu banyak? Tadi kan gini. Ini laki-laki, Ya. ini perempuan. Kemudian kan seperti ini. Iya, betul. Ya. Jadi kalau perempuannya banyak apa? Iya berjejer. Berjejer. Sampingan kamu ini bisa terus ke depan. Enggak. Terus Iya. panjang sebanyak. Iya, selama itu memungkinkan maka lurus ke depan. Karena sunahnya memang patokannya bagi laki-laki itu imam lurus kepala, patokannya bagi perempuan imam itu lurus dengan tengah badannya, dengan perutnya. Maka ngikut. Kalau memang disolati bareng, kecuali kalau dipisah atau gimana, maka lain lagi. Wallahu a'lam. Imamnya perempuan. Imamnya perempuan, makmumi apa? Imam perempuan. Ya. Ya, urutannya. Itu wallahu alam itu. Iya. Secara asal urutannya adalah laki-laki karena dari fadl. Laki-laki utama daripada perempuan. Secara jenisnya loh ya, bukan individu-individu. Maka secara umum laki-laki kemudian perempuan. Dari urutannya laki dulu kan daripada perempuan. Dalam beberapa nas kan seperti itu. Tapi masalahnya dari yang lainnya, perempuan itu adalah lebih jauh dari laki-laki. Maka ini perlu carikan jawabannya. Wallahu a'lam. Dari satu sisi itu asalnya seperti itu. Sisi yang lainnya, maqasid syariah itu sendiri, kalau perempuan dekatnya dengan perempuan, biar jauh dari laki-laki. Ini pertanyaan untuk nambah ilmu ini. Ya, barakallahu. Insyaallah kita cari nanti. Taib ini dapat kita bahas, mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.